Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Yeni Tengke. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam kesempatan ini melalui pelayanan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Firman Tuhan saat ini berjudul Mengatasi Perasaan Takut. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami datang menghadap hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur kami untuk semua peristiwa-peristiwa yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Doa kami, kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi rema yang menuntun langkah-langkah hidup kami, sehingga kehidupan kami semakin berkenan kepadamu. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi semua pendengar sahabat Cakrawala dimanapun mereka berada saat ini. Ampunilah segala dosa kami, sehingga tidak akan menghalangi berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat dalam Mazmur 83. Mazmur 83 dan ayat penekanannya ada pada ayat yang ke-19. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang Maha Tinggi atas seluruh bumi. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita pernah mengalami yang namanya kecemasan dan ketakutan dalam hidup ini. Bagaimana kita menjalani perasaan semacam itu? Biasanya kalau kita tidak dapat mengolah perasaan cemas dan takut dengan baik, maka perasaan itu akan semakin kuat melanda hidup kita. Sehingga tidak jarang ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya terpuruk dan jatuh dalam perjalanan hidup mereka karena ketakutan dan kecemasan yang sedang melanda hidup mereka. Mazmur ini akan sangat menolong kita untuk menghadapi perasaan cemas dan takut. Apa yang ditakutkan oleh pemazmur, yaitu serbuan dari bangsa-bangsa lain yang bersatu membentuk satu sekutu dan kemudian berniat untuk menyerang bangsanya yang tergolong sebagai bangsa yang kecil. Bahkan para musuh Israel berniat untuk melenyapkan mereka sebagai suatu bangsa, sehingga nama Israel tidak akan pernah disebut dan diingat lagi. Hal ini terlihat jelas pada ayat yang kedua hingga ayat yang ke-9 dalam pembacaan kita. Firman Tuhan berkata demikian, Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau.
penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Abimelek, Filistea beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana pemazmur mengatasi perasaan cemas dan takut? Yang pertama, dengan mengingat kembali bagaimana campur tangan Tuhan terhadap umatnya di masa lampau. Ada beberapa contoh peristiwa tentang bagaimana Tuhan sudah meluputkan umatnya dari para musuhnya. Seperti yang dilakukan Allah terhadap Midian, terhadap Sisera, terhadap Yabin, dan lain sebagainya. Hal ini dapat kita lihat dalam pembacaan kita ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Berkata demikian, "Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seb, seperti Sebah dan Salmuna, semua pemimpin mereka." Bagian firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah selalu meluputkan umatnya dari mereka yang berniat jahat untuk membunuh umat Tuhan. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan mengingat bagaimana perbuatan Tuhan di masa lalu, sesungguhnya akan menolong setiap orang untuk tidak merasa cemas dan takut. Mengapa? Karena perbuatan tangan Tuhan di masa lalu pasti selalu meluputkan umat atau orang percaya dari setiap bencana dan masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, dengan datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan untuk dapat meluputkan umat Israel dari rencana pemusnahan. Ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18 dalam pembacaan kita. Firman Tuhan berkata demikian, "Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badaimu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa." Datang kepada Tuhan artinya kita menyadari bahwa kita tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk menjalani hidup ini. Tetapi sebaliknya, kita menyadari bahwa ada satu pribadi yang akan menolong kita. Ada satu pribadi yang akan menopang dan memberi kita kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita tidak sedang mengalami perasaan cemas dan takut karena adanya ancaman dari musuh yang akan menyerang kita. Namun bisa jadi kita sedang diperhadapkan dengan suatu keadaan yang membuat kita menjadi frustrasi dan depresi. Mungkin itu karena faktor ekonomi kita yang sedang susah. Mungkin karena usaha kita terancam bangkrut, atau pekerjaan kita yang sedang dalam kesulitan. Mungkin juga itu adalah masalah rumah tangga yang tidak kunjung selesai. Suami atau istri yang mulai berubah dari janji pernikahan yang dulu pernah mereka ikrarkan. Atau masalah sakit penyakit yang cukup parah dan cukup berat untuk disembuhkan. Atau barangkali untuk kita yang sedang menempuh pendidikan
kita sedang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan pendidikan kita. Kembali pada pertanyaan di atas. Bagaimana supaya kita dapat mengatasi perasaan cemas dan takut yang datang melanda hidup kita? Mari kita belajar dari cara atau sikap pemazmur dalam pembacaan kita, yaitu mengingat pertolongan dan perbuatan Tuhan di masa lampau. Ada begitu banyak perkara-perkara ajaib dan sempurna yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita sampai dengan saat ini. Maka ingatlah itu, sehingga dengan mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau, kita akan bisa menjalani hidup ini dengan tenang. Bukankah dalam perjalanan hidup kita di masa lampau, kita sudah merasakan akan pertolongan Tuhan yang begitu sempurna? Sudah tidak terhitung lagi bagaimana Tuhan menolong kita dengan berbagai macam cara yang ajaib. Sesulit apapun situasi yang sedang kita hadapi, tangan Tuhan selalu menopang dan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita. Yang berikut adalah datanglah kepada Tuhan dengan penuh iman dan mohonlah pertolongan dari Tuhan. Bukankah Tuhan selalu siap untuk menolong kita? Ia tidak pernah terlalu sibuk dengan urusannya. Ia juga tidak pernah lupa dengan kita. Karena hanya Dialah Tuhan yang benar, Tuhan yang peduli, Tuhan yang maha tinggi, yang selalu mempedulikan umat-umatnya. Ayat ke-19 tadi mengatakan, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Artinya saudara-saudara sekalian, perasaan cemas, perasaan takut yang kita alami, kiranya itu menjadi sarana di mana kita bisa membersaksikan tentang siapa Tuhan yang kita percayai. Sehingga akan banyak orang yang diberkati melalui perjalanan hidup yang kita jalani. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yakinilah bahwa bersama dengan Tuhan kita akan mampu menghalau semua perasaan cemas dan takut yang kita alami. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Kami datang kepadamu, ya Bapa di surga. Berterima kasih untuk bagian firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu takut dan cemas dalam menjalani kehidupan ini. Sebab kami memiliki Allah yang maha kuasa, Allah yang sempurna, Allah yang selalu datang tepat pada waktunya menolong dan memberi jalan keluar atas setiap keadaan yang kami alami. Kami datang kepadamu mengucap syukur karena kami percaya bahwa dalam setiap peristiwa yang kami alami, di situ merupakan kesempatan bagi kami untuk membersaksikan tentang siapa Tuhan yang kami percaya, yaitu Tuhan yang selalu menolong dan menopang hidup kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, hamba-Mu berdoa untuk semua sahabat Cakrawala dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Engkau memberkati mereka seperti janji firman-Mu, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa selalu menopang umat-umat-Mu. Berkatilah hidup mereka, berkatilah keluarga mereka, berkatilah apapun yang saat ini sedang mereka gumuli. Biarlah mereka boleh mengalami bagaimana Tuhan membuka jalan dalam setiap pergumulan hidup mereka. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami terus berdoa
untuk pelayanan Radio Cakrawala. Kiranya Engkau semakin memberkati, sehingga pelayanan ini akan dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan umat-umat-Mu. Umat-umat-Mu yang mendengarkan siaran ini, mereka akan dikuatkan, diteguhkan iman mereka, sehingga mereka akan terus berkemenangan dalam menjalani hidup ini. Berkatilah ya Tuhan untuk gereja yang kami sangat cintai. Berkatilah para pemimpin kami, berkati semua umat-umat-Mu, berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani di dalamnya. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau akan terus memberkati bangsa kami dengan semua upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan semua masalah-masalah yang sedang terjadi. Tuhan akan campur tangan dan buka jalan sehingga masalah-masalah yang sedang terjadi atas bangsa kami itu dapat diatasi, dan semuanya Tuhan campur tangan dan mendatangkan kebaikan untuk bangsa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, ku takkan takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Biar gada dan tongkat-Mu yang menghiburkan aku, dan aku akan berdiam dalam rumah-Mu untuk selamanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, ku takkan takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Biar gada dan tongkat-Mu yang menghiburkan aku, dan aku akan berdiam dalam rumah-Mu untuk selamanya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kau yang menyegarkan jiwaku dan menuntun langkahku ke jalan-Mu yang benar. Oh, sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, ku takkan takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Biar gada dan tongkat-Mu yang menghiburkan aku, dan aku akan berdiam dalam rumah-Mu untuk selamanya. Oh, sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, ku takkan takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Biar gada dan tongkat-Mu yang menghiburkan aku, dan aku akan berdiam dalam rumah-Mu untuk selamanya. Dalam rumah-Mu untuk selamanya. Dalam rumah-Mu untuk selamanya.
pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.